Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, Manchester United lagi-lagi menelan kekalahan. Kali ini adalah kekalahan yang ke-12 musim ini. Fantastis. Dan ini adalah kekalahan tandang yang ke-5. Manchester United ya, by the way, gua melihat di SofaScore ini, dari 12 kali away, Manchester United menciptakan 11 gol. 13 gol kebobolan. Jadi sangat minim Manchester United membuat gol ketika away. Dan itu merupakan salah satu refleksi gue secara ringan amatiran dari pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Manchester United dan Tottenham Hotspur hanya dibedakan oleh 1 gol. Efisiensi peluang itu yang menjadi pembeda di pertandingan tadi. Yes, gol yang diciptakan oleh James Maddison itu berawal dari bola save yang menurut gua bola juga bukan bola mudah ya untuk di save oleh Andre Onana. Tadi ada shoot dari Bergville, sorry. Dan James Maddison yang lepas dari pengawasan lini belakang Manchester United dengan bebas nih, mampu menceploskan bola ke gawang Andre Onana. Dan Manchester United sebenarnya di pertandingan tadi, baik itu di babak pertama maupun di babak kedua, bukannya tanpa peluang, mereka juga memiliki peluang, mereka juga memiliki momentum, bahkan dari babak pertama. Tapi kualitas ya, ini seperti problem klasik Manchester United di musim ini. Kualitas lini serang dari Manchester United, eksekusi, efisiensi, ketajaman. Di pertandingan-pertandingan Premier League tidak selalu tim yang katakanlah ya bermain buruk atau bermain jelek ini kalah. Di beberapa pertandingan mereka bisa menang. Kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan peluang yang mungkin sedikit, mereka bisa memaksimalkannya. Dan Manchester United, lagi-lagi gue ulangi, di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, bukannya sedikit peluang. Bahkan kalau dibilang tanpa peluang juga enggak. Manchester United punya peluang, bahkan dari babak pertama. Di babak kedua pun juga demikian ya. Tapi kualitas dari finishing Manchester United, tidak semua finishing dari Manchester United jelek ya. Ada juga save yang dilakukan oleh Vicario, penjaga gawang dari Tottenham Hotspur. Tapi ya menurut gua efisiensi ya dari peluang di pertandingan tadi ini yang menjadi pembeda antara Tottenham Hotspur dan juga Manchester United, di mana sebelum pertandingan posisi mereka pun juga tidak terlalu jauh ya kan di papan klasemen. Dan di pertandingan tadi Manchester United datang ke London ini dengan situasi yang sangat compang-camping. Ruben Amorim menurunkan Casemiro di lini tengah berduet dengan Bruno Fernandes. Ini juga bukan karena Casemiro dinilai menurut gue secara ringan amatir dan dinilai bagus, tidak, tapi karena keadaan skuad Manchester United tanpa Kobbie Mainoo, tanpa Ugarte ya, tanpa Amat, tanpa Lisandro Martinez. Paling tidak 4 inilah pemain pilar dari Manchester United, dan situasi menjadi sulit menurut gue, terutama dari sisi kuantitas dulu, kedalaman skuad. Dari pemain cadangan yang dibawa oleh Ruben Amorim, dari berapa nama nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 nama, hanya 1 pemain senior, yaitu adalah Victor Lindelof. Lainnya, 8 adalah pemain muda semuanya. Ini menunjukkan bahwa ya sangat-sangat tipis. Dan ini yang menurut gue menjadi pembeda juga di pertandingan tadi. Selain efisiensi juga kedalaman skuad. Manchester United dihuni ya oleh pemain yang berusia 17 tahun, Chido Obi. Lalu 18 tahun, Ellie Harrison. Lalu Harry Amas, 17 tahun. Aiden Heaven, 18 tahun. Tyler Fredrickson, 19 tahun. Jack Fletcher, 17 tahun. Sekou Kone, 19 tahun. Jack Lee Morehouse, 19 tahun. Di bawah 20 tahun semua. Dan menurut gua, Ruben Amorim yang baru memberikan melakukan pergantian di menit ke-90, yaitu memasukkan Chido Obi ya. Ini betul-betul membuat keputusan yang sangat hati-hati. Nampaknya Ruben Amorim tidak hanya melihat pertandingan tadi, tapi juga jarak jangka menengah dan juga jangka panjang dari para pemain ini.
bahwa pemain muda akademi ini ada tahap-tahapannya. Menurut gua ya, bagaimana Ruben Amorim, ini asumsi gua ya. Pemain muda dilibatkan latihan itu sudah merupakan tahapan tersendiri. Dibawa ke pertandingan itu sudah merupakan tahapan sendiri. Artinya dibawa ke pertandingan loh ya, duduk di belakang bangku cadangan. Itu sudah tahapan sendiri. Didudukan di bangku cadangan, itu sudah menjadi tahapan sendiri. Dan diberikan menit bermain, ini juga sudah menjadi tahapan sendiri. Karena ini memberikan impact yang tidak sedikit bagi pemain muda. Menurut gue seperti itu. Bukan soal masalah kalau dia bermain bagus atau bermain jelek seperti apa. Enggak. Tapi bagi perkembangan secara keseluruhan, ini juga merupakan hal yang menurut gua diperhatikan betul oleh manajemen Manchester United dan juga oleh Ruben Amorim, sehingga ya baru di menit ke-90 lebih pemain muda itu diberikan kesempatan, dan ya sangat berhati-hati sih menurut gua. Dan konsekuensinya apa dari sikap kehati-hatian Ruben Amorim ini? Ya 11 pemain Manchester United ini dikuras betul fisiknya. Dan menurut gua apresiasi bagaimana semangat juang kerja keras dari para pemain Manchester United di atas lapangan. Mereka secara tidak henti ya melakukan pressing, melakukan transisi, pergerakan, duel-duel yang dilakukan. Sehingga mereka bisa menurut gua memberikan perimbangan kepada Tottenham Hotspur. Baik itu di babak kedua dan juga sampai di babak pertama dan juga sampai di babak kedua, sampai menit bermain selesai. Cuman ya gua menilai ada hal yang harus diperbaiki, dan ini masih problem klasik, yaitu adalah ketajaman lini depan. Kalau gue lihat ya di statistik bagaimana pemain yang memberikan ancaman shots, ini ada 2 pemain yang memiliki shots paling banyak, yaitu adalah Garnacho dan juga Rasmus Højlund. Shot on target pun juga mereka paling banyak ya, Garnacho dan juga Rasmus Højlund. Tapi bagaimana ketajaman sih, sekali lagi ya, ketajaman ini harus diperbaiki. Dari sisi defensif, 2 pemain yang paling banyak melakukan tackling, yaitu adalah Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Casemiro dengan keterbatasan mungkin kecepatan ya, tapi dia ingin memberikan kontribusi berupa agresivitas yang tinggi di lapangan tengah berupa tackling. Bruno Fernandes pun juga demikian, bekerja sangat keras sekali lini tengah Manchester United. Interception, Garnacho merupakan pemain yang paling tinggi memberikan interception, ada 3. Casemiro pun juga demikian, bekerja sangat keras menurut gua. Clearance, Matthijs de Ligt 9 kali clearance. Block shots, Matthijs de Ligt yang menurut gua secara dengan amatiran ya menjadi pemain yang mungkin pemain paling bagus di lini atau di squad Ruben Amorim kali ini. Ya, dengan kekalahan ini Manchester United semakin tenggelam di papan klasemen. Ruben Amorim ya, di pertandingan di mana skuadnya sangat tipis, kalau menurut gue secara ringan amatiran, tidak melakukan perubahan yang prinsipal atau perubahan secara fundamental di sistem permainan. Dia tetap menurunkan 3 back, dia tetap memainkan kurang lebih permainan yang sama. Jadi cenderung agak kaku menurut gue secara ringan amatiran, dan ini memberikan konsekuensi. Dan ini juga mungkin menurut gue ya alasan kenapa kok pemain muda yang ada di bangku cadangan tidak diberikan kesempatan. Mungkin waktu latihan mereka tidak begitu banyak, tidak sebanyak pemain utama. Sehingga pengertian tentang sistem, tentang cara bermain dan lain-lain, ini yang menjadi perhatian utama. Ya, Manchester United menurut gue musim ini akan mengalami situasi yang sulit. Paling tidak sampai dengan pemain-pemain utama kembali ya, yang cedera tersebut, di mana 2 nama paling tidak Amat dan juga Lisandro Martinez ini akan cedera dengan jangka waktu yang cukup panjang. Gua hanya bisa berharap pemain-pemain yang absen ini bisa segera kembali, karena nampak Ruben Amorim dalam membangun sistem ini juga lebih mempercayakan kepada tim utama ya dibanding tim muda, walaupun akhirnya juga ya menurut gue itu hanya cameo saja dalam tanda kutip memberikan menit bermain dari Chido Obi.
Mungkin ini seperti kayak hadiah diberikan debut ya dengan penampilan yang impresif bersama dengan tim muda. Tapi apakah fans misalnya gua secara ringan amatiran akan memberikan semacam kayak ekspektasi, harapan yang tinggi kepada para pemain muda? Kalau dilihat dari bagaimana Ruben Amorim menahan ekspektasi-ekspektasi tersebut ya dengan memprotek pemain muda, yang nampaknya belum bisa itu dilakukan. Hasil tidak memuaskan menurut gue, tentu saja Manchester United kalah. Satu-satunya hal mungkin yang membuat gue positif yaitu adalah semangat juang sih, kerja keras dari para pemain. Tapi jelas menurut gue lini depan harus diperbaiki, lini belakang cukup oke di pertandingan tadi ya. Dan ya gue nggak tahu nih akan seperti apa di pertandingan ke depan. Kalau masih cedera banyak seperti ini, akankah ada modifikasi atau seperti apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim? Karena pemain tidak mungkin dipaksa bermain 90 menit seperti ini di setiap pertandingan. Itu saja sih. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.